Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi dhawil huda wa tuqa. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lantunan puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah. Atas nikmat Allah kita bisa niat i'tikaf sambil beribadah kepada Allah. Selawat salam ke pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang saya muliakan, imam syekh masjid yang mulianya, seluruh pengurus masjid, baik panitia pembangunan, BKM, remaja masjid, yang ulun tuan muliakan, alim ulama, cendekiawan muslim, gure-gure ulun tuan, masyayikh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, guru kita bersama Tengku Husni tidak bisa berhadir, maka izinkan saya mengisi pengajian umum, kajian umum pada ba'da maghrib kali ini, tentu dengan satu bab atau satu pembahasan, satu ringkasan tentang mencari husnul khatimah dan menghindari daripada su'ul khatimah. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kenapa saya mengambil tema tentang husnul khatimah pada maghrib yang mulia ini? Ini disebabkan karena rasa berkabung saya pada maghrib yang mulia ini. Saya masih merasa bersedih dengan kembalinya kehadiran Allah salah satu sahabat kita ataupun guru kami, senior kami, yaitu Dr. Fajri M. Kasim, yang merupakan salah satu daripada warga Panggui. Ada hal yang membuat saya iri atas kepergian beliau. Beliau memang orangnya cendekiawan, baik, bijaksana, lemah lembut. Segala sikap terpuji ada pada diri beliau. Kembalinya beliau ke hadirat Allah, tepatnya pada malam Jumat, beliau seperti ini mengikuti kebiasaan beliau salat berjamaah di musalla beliau. Setelah salat berjamaah seperti ini, beliau duduk di depan memimpin pembacaan surah Kahfi secara bersama. Kita tahu bahawa yang membaca surah Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat, seminggu yang lalu diampuni dosanya, dan seminggu yang akan datang akan diberikan kemudahan-kemudahan, dijauhkan daripada maksiat. Dan andai kita mati di dalam minggu tersebut, Jumat tersebut, sungguh kita akan mendapatkan cahaya dari Allah. Beliau selesai salat maghrib memimpin pembacaan surah Al-Kahfi. Selesai memimpin pembacaan surah Al-Kahfi, beliau menjadi imam Isya. Kemudian setelah menjadi imam Isya dengan segala hal sampai doanya, beliau kembali ke rumah. Tepat jam 9:20 sekian, beliau kembali ke hadirat Allah. Pertama yang kita doakan, Nabi Ibu mati lung malam Jumaat, bulan suci Ramadan malam Jumaat, atau malam Jumaat, malam yang mulia, beliau dapatkan. Kemudian beliau dapatkan setelah membaca surat Al-Kahfi, bahkan memimpin surah Al-Kahfi. Artinya beliau secara umum terkadang masih dalam keadaan berwudu, suci, telah diampuni segala dosa. Mudah-mudahan kita berdoa beliau husnul khatimah, diampuni segala dosanya. Ini yang membuat saya tertarik untuk diri pribadi, untuk ingin mengkaji lebih dalam apa saja persiapan kita untuk mendapatkan husnul khatimah, sekurang-kurangnya untuk menghindari su'ul khatimah. Husnul khatimah adalah kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridai.
perbuatan yang baik, kemudian dalam sikap yang baik, dan termasuk Allah ridhai. Su'ul khatimah adalah kembali kita ke hadirat Allah dengan cara-cara yang membuat celaka, baik sedang maksiat atau tidak bisa mengucap la ilaha illallah atau hal lain. Maka yang sangat kita harapkan untuk mendapatkan husnul khatimah tentu Allahumma khtim bi ajalina, Allahumma khtim akhira kalamina indan tihai ajalina minad dunya qawla la ilaha illallah. Bisa kita ucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita. Jilid keempat halaman 50. Di sini menjelaskan beberapa hal tentang husnul ataupun tentang su'ul khatimah dan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimah, nas'alullaha husnal khatimah wa na'udzubillah min su'il khatimah. Jadi ringkasan yang kita bahas pada kesempatan yang mulia ini, mohon maaf dengan ilmu yang sangat kurang, hanya mencoba menutupi pada malam yang mulia ini tentang kita memohon kepada Allah akan husnul khatimah dan kita berlindung kepada Allah dari su'ul khatimah. Itu pembahasan ringkasan penting kita pada hari ini. Kemudian kita melihat pendapat Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Hujjatul Islam. Kebanyakan mereka itu kembali takut, mereka itu kepada takut akan jahat kesudahan mati, yakni kebanyakan orang tersebut di dalam fasal yang menyatakan kelakuan anbiya dan malaikat dan sahabat dan tabi'in, di dalam takut mereka itu akan jahat kesudahan mati. Imam Al-Ghazali mengatakan kebanyakan orang yang ingin kembali kepada Allah, yang ingin mempersiapkan diri untuk mati, yang ingin mempersiapkan diri untuk dicabut nyawa oleh malaikat Israel, tentu yang kita takutkan adalah su'il khatimah. Nya berangkat ya. Sebab apapun amal yang kita lakukan tidak akan ada jaminan untuk kita mendapatkan su'il khatimah. Ini yang perlu ditakutkan, kata Imam Al-Ghazali. Maka oleh karenanya Sahal radhiyallahu an berkata, ra'aitu ka'anni adkhaltul jannah fara'aitu sama salasami'atin nabi wa sittina nabiyyan wa sa'altuhum ma akhufu ma kuntum takhafuna fid dunya qalu su'ul khatimah. Sahal berkata, aku lihat di dalam mimpiku seolah-olah aku dimasukkan ke dalam syurga. Maka aku lihat akan 300 nabi dan 60 nabi. Maka aku tanyai akan mereka itu, apa yang terlebih kamu takuti di dalam dunia itu? Maka kata mereka, yang kami terlebih takut di dalam dunia itu yaitu jahat kesudahan mati. Jadi di saat Sahal radhiyallahu an bermimpi, di dalam mimpinya dia dimasukkan ke dalam syurga. Ketika pertama Sahal ke dalam syurga seolah-olah dalam mimpinya merumpa agaknya dengan ratusan para nabi. Kemudian di antara nabi-nabi tersebut didatangi oleh Sahal. Kemudian Sahal bertanya kepada nabi tersebut, wahai para nabi, engkau sekarang berada dalam syurga. Apa yang engkau takutkan saat engkau dulu berada di dunia? Pu yang paling ya nehirun wahai para nabi, yang paling engkau takutkan saat di dunia dulu? Para nabi menjawab, su'ul khatimah. Yang paling kami takutkan adalah mati dalam keadaan binasa atau celaka, atau dikenal dengan su'ul khatimah. Bahasa katanya bro akhi. Han mutumung ucap la ilaha illallah, terkadang iman-iman pihana ketika tahu bahwa Allah. Ini hal yang sangat ditakutkan oleh anbiya, nabi yang mereka memang jaminan syurga terkan. Akan tetapi mereka takut akan su'ul khatimah. Sehingga su'ul khatimah nabi ya ke
kita harus lebih daripadanya. Maka Sahal radhiyallahu an juga berkata, bermula takut orang siddiqin, yaitu takut mereka itu daripada jahat kesudahan mati mereka itu, pada tiap-tiap cita-cita yang di dalam hati, tiap-tiap gerak pada zahir badan, dan mereka itulah yang disifatkan oleh Allah dengan sifat mereka itu akan sifat takut kepada Allah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan adalah hati mereka itu sangat takut akan Dia. Adapun selanjutnya orang-orang siddiqin, para siddiqin, takut mereka siddiqin itu juga su'ul khatimah. Yang paling ya gele urang-urang siddiqin, urang-urang mulia, urang-urang selalu berbuat baik, orang-orang yang dikategorikan mulia sekali, yang mereka khawatirkan adalah su'il khatimah. Maka mereka bercita-cita di dalam hatinya, dalam geraknya, di dalam setiap langkahnya, yang mereka fikirkan adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti para nabi takut kepada Allah karena ia su'ul khatimah. Para siddiqin takut kepada Allah juga karena ia su'ul khatimah. Kemudian Imam Al-Ghazali juga berkata, dan adalah Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau bersumpah ia dengan nama Allah Ta'ala, tiada seorang yang sentosa ia atas imannya daripada bahwa ditinggalkan pada ketika matinya itu, melainkan ditinggalkan akan iman. Jadi Abu Darda nak pernah bersumpah kepada Allah. Beliau menyatakan, menyampaikan amanah penting, bahawa tiada yang sentosa bagi kita nyo, khususi waktu tahu Allah, kecuali kita nyo na tinggai iman teh sajan waktu kita nyo menghadap Allah. Karena iman semiskal darahnya juga merupakan salah satu kunci untuk kita nyo mendapatkan syurga. Jadi itu yang disebut oleh Abu Darda. Beliau sendiri bersumpah mengatakan, yang mereka takutkan adalah ditinggalkan akan iman. Maka mereka sangat berdoa kepada Allah masih memiliki iman, kekal iman hingga tawaba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, tatkala hadir mati Sufyan rahimahullahu ta'ala, maka Sufyan menangis sejadi-jadinya dan sangat ia takut. Bedah siro sahabat berkata pada Sufyan, sahabat berkata pada Sufyan, ya Aba Abdullah, lazimkan olehmu dengan harap akan Allah Ta'ala, maka bahwa ampunan Allah terlebih besar daripada beberapa dosamu. Jadi siro sahabat ngan Abu Sufyan gekalan Abu Sufyan gekli. Sebagian riwayat mengatakan di sela-sela beliau ingin kembali kepada Allah. Beliau menangis dan beliau sangat takut kepada Allah. Bedah sahabat gebi semangat. Kele sahabat, tenang Abu Sufyan, jangan cemas, jangan lagi menangis. Sesungguhnya rahmat Allah, atau bahasa lain ampunan Allah, lebih raya daripada dosa yang drona pubut. Jadi lebih raya ampunan Allah daripada dosa yang drona pubut. Jadi be'ya ni yang bankeun sahabat. Maka kata Sufyan, adakah aku menangis atas takut akan dosaku? Jikalau aku ketahui bahawa aku mati atas mentauhidkan Allah Ta'ala, niscaya tiada aku hiraukan bahawa aku mendapatkan Allah Ta'ala dengan seumpama beberapa bukit daripada dosaku. Kata Sufyan, aku nangis sekarang, saat ini aku menangis, bukan aku takut karena dosa yang aku perbuat kepada Allah, tapi aku nangis ini, aku takut seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan iman kepadaku,
tidak menjadikan aku husnul khatimah. Kalau aku takut akan dosa, kalau seandainya aku memiliki dosa 10 gunung, 1000 bukit aku memiliki dosa, tetapi Allah matikan aku dalam keadaan aku mentauhidkan Allah, mengucapkan la ilaha illallah, sungguh dosa yang bagaikan beribu-ribu bukit tadi tidak aku perlu hiraukan. Hana perlaya lung ke masalah dosa lung yang cukup le sebesar gunung, sebesar bukit, selama aku masih bisa mati dalam mengatakan la ilaha illallah. Jadi Sufyan Suri memberikan nasihat penting kepada kita bahwa di dalam kehidupan ini bukan dosa yang kita takuti saja. Kenapa? Karena sesungguhnya yang paling kita takut adalah hilang iman. Maksud jipu bayar ke dosa? Bukan. Maksudnya di dalam kita takut dosa tersebut, tentu yang kita harus takut kepada siapa kita berbuat dosa, Allah. Karena kita takut kepada Allah, tentu dosa akan kita taubat. Dari dosa tersebut kita akan bertaubat. Dan juga betul niat yang penting. Sebab ketika kita takut kepada Allah, Allah tidak memberikan keselamatan iman kepada kita di akhir hayat kita atau su'ul khatimah, maka yang lain juga akan Allah ampuni. Jadi jangan salah-salah target. Ada orang berfikir aku harus diampuni dosa. Dengan umrahku insya Allah diampuni dosa. Dengan sedekahku insya Allah diampuni dosa. Dengan berbuatan baikku insya Allah diampuni dosa. Tetapi yang harus ada dalam komitmen kita adalah, ya Allah, matikan aku di dalam mentauhidkan Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Jadi itu konsep yang harus kita jadikan di dalam pikiran kita, sehingga yang kita harapkan kepada Allah adalah mematikan kita dalam iman, terlebih dalam husnul khatimah. Baru kita akan melandasi diri kita dengan taubat, dengan taat, dan dengan ibadah lainnya. Dan hal ini pun bisa kita lihat di Sa'ar Rabiah Al-Adawiyah. Di sebelah kanannya memegang air, di sebelah kirinya memegang api. Sehingga ada sahabat yang bertanya kepada beliau, apa yang engkau lakukan? Engkau memang orang taat kepada Allah. Artinya Rabi'ah Al-Adawiyah di situ memberikan gambaran penting bahwa kalau seandainya dia takut kepada dosa, maka sesungguhnya dia bisa membakar diri dengan api tersebut. Dan juga sebaliknya, kalau dia seandainya membutuhkan air, dia juga bisa mendapatkan air di situ. Tetapi Rabi'ah Al-Adawiyah melakukan segala sesuatu dengan ikhlas, takutnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan takut kepada dosa sehingga masuk ke neraka, dan bukan senang karena dimasukkan ke dalam syurga, tetapi Rabi'ah Al-Adawiyah ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu juga Sufyan As-Suri, beliau khawatir dalam keadaan meninggal tidak bisa mentauhidkan Allah. Maka kita harus jadikan itu sebagai salah satu landasan untuk mengokohkan iman. Kemudian kita melihat Sahal radhiyallahu an juga berkata, apa perbedaan orang arif dengan al-murid misalnya? Al-murid yakhafu ay yabtala bil ma'asi, wal arif yakhafu ay yabtala bil kufri. Kalau al-murid, yaitu orang yang takut diberikan bala dengan maksiat. Tapi kalau orang arif, mereka takut diberikan bala dengan kufur ataupun kafir. Jadi beda, mungkin antara kita nyomantang beda. Ada di antara kita yang takut bermaksiat, takut diberikan bala untuk bermaksiat, dilempangkan jalan untuk bermaksiat. Ya tu. Tetapi mereka yang sudah arif ataupun sudah zuhud, yang mereka takuti adalah ayyabtala bil kufri. Mereka takut diberikan kufur ataupun dijadikan kafir oleh Allah. Kalau kita sudah dikeluarkan dari Islam, kita menjadi naudzubillah orang yang tidak memiliki iman, yang tentu lebih ya tu dibandingkan dengan takut daripada berbuat maksiat guna. Artinya apa? Landasan kembali takut berbuat maksiat harus bak landasan yang utama, yaitu takut kita daripada
menjadi kafir ataupun su'ul khatimah. Itu beberapa pesan penting daripada para alim ulama atau para orang-orang salih. Berikutnya disebut oleh dalam sabda Nabi SAW yang artinya, hai segala hawarin, adalah kamu takut akan segala maksiat, dan adalah kami sekalian anbiya takut akan kufur. Ia pesan Nabi. Bahawa warga pegah oleh Nabi kepada getanya orang-orang yang biasa, orang-orang yang awam. Kita takut akan segala maksiat, tetapi mereka para anbiya takut akan kafir, takut akan kufur. Mereka takut seandainya mereka kufur kepada Allah. Getanya mungkin pada tahap yang mantang rendah, mantang takut getanya kepada maksiat. Pakan hana kata cucu nyan maksiat, ya lo. Pakan hana akan kegop, itu maksiat. Kenapa engkau tidak mencaci, itu maksiat. Tetapi para nabi bukan cuma tingkat itu. Mereka sudah takut kepada Allah, andai mereka dijadikan sebagai orang-orang yang kufur kepada Allah. Sehingga lain doa ketika kita sudah ingin mendapatkan husnul khatimah, maka doa kita sudah tingkat pada husnul khatimah, dan juga hal yang di bawah itu akan melandasi kita kepada hal-hal yaitu, ya Allah, lindungi kami dari kekufuran, lindungi kami dari su'ul khatimah. Kemudian Imam Al-Ghazali juga berpesan, apabila adalah takut orang yang arifin serta tetap segala kaki mereka itu di dalam agama, dan serta kuat iman mereka itu, padahal saat takut mereka itu daripada jahat kesudahan mati itu, maka betapa tiada takut orang dhaif agama dan yang dhaif imannya. Dan menyebutkan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin akan beberapa sebab yang membawa kepada jahat kesudahan itu, kesudahan mati itu. Dan seyogianya bagi orang yang berkehendak kemenangan di dalam akhirat itu memelihara akan segala hal itu. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin nak sebut pada hal yang membuat kita kesudahan akhir yang jahat, atau jahat kesudahan akhir, atau su'ul khatimah. Yang kedua yang kita coba hindari untuk merupakan husnul khatimah, ada triknya yang kembali katanya kat tamlake Allah bersanggup terlaksanakan untuk menghindari su'ul khatimah yang akan tabahas ini. Apa-apa saja kiat-kiat yang dapat membawaki husnul khatimah, dan itu betul-betul perlu tahindari agar baik merompak su'ul khatimah. Dan pegah oleh Imam Al-Ghazali, setengahnya itu kembali kepada i'tikad. Mungkin sering nyebut tauhid bersama Tunku Husni dan guru-guru yang lain. Setengahnya itu masalah i'tikad, keyakinan. Jadi lebih seperdua pada keyakinan, seperdua lagi pada amalan, amaliyah. Maka keyakinan paperlay yang kenyo le urang kosong numpak keyakinan. Kita contoh syak ia setengah daripada sifat yang sebut bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi contoh kita yakin Allah bersifat qudrah, Allah bersifat qadirun, Allah bersifat muridun, Allah bersifat alimun. Nah, di antara kita yang ragu akan sifat-sifat Allah yang lainnya, seolah-olah hana sifatnya ba Allah. Sifat-sifat yang kasabit bagi Allah lebih malahan dalam Al-Quran kagak sebutkan. Sifatnya tak penafi gila kitanya ataupun tak batasi gila kitanya dengan pemikiran-pemikiran kitanya yang bid'ah, dengan pemikiran-pemikiran kitanya yang kurang, sehingga kitanya hana tak percaya akan sifat-sifat Allah yang demikian. Itu salah satu cara untuk kesudahan akhir yang jahat atau su'ul khatimah. Maka kita harus yakin ketika Allah kepegang muridun yang maha berkehendak, iradah yang berkehendak, betul-betul memang hana kehendak manusia, melainkan ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam pengamalan sehari-hari ketika kita ingin berkehendak, terhalang dengan musibah, terhalang dengan sesuatu hal, maka kita mudah kembali kepada Allah. Ya Allah, Engkau tidak mengaturnya kehendak ini
pada hari ini kepadaku. Tetapi ketika sebaliknya kita tidak sandarkan kepada sifat Allah muridun dan iradahnya, mungkin gejolak kita akan emosi, gejolak kita akan hal lain yang melanggar dengan hukum, ataupun hal-hal lain yang memang tidak dianjurkan dalam agama. Bahkan karena sifat Allah bunuh hana ta'amalkan di dalam hati katanya. Syak atau ragu-ragu ia akan sifat Allah. Kemudian selanjutnya, syak ia akan ketuhanan Allah, ragu-ragu akan Tuhan. Baik ragu-ragu tersebut ketika datang musibah, baik ragu-ragu tersebut ketika datang cobaan haru-hara, atau ragu-ragu tersebut ketika melihat siga duaga lehega tam doa ba Allah, hantruh-truh doa katanya, ataupun makin katanya ibadah makin gebi cobaan, ataupun hal-hal lain seterusnya membawa goyang iman kita kepada Allah, ketuhanan kita goyang, maka nyan syak yang lagi nyan bisa-bisa lagi tanya naudzubillah suul khatimah atau jahat akhir saat kembali kepada Allah. Jadi makanya dah kalian urung-urung malim, urung-urung yang taat pasti pupu musibah yang enggak alami dengan mudah mengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun, kamunan kehendak Allah. Jadi lebih lege cari ridha Allah dengan berzikir kepada Allah daripada lege cari sebab masalah. Sebab dia cari sebab masalah musibah berat pun kena pok A, kena si B, kena si C. Mereka cari sabuh-sabuh perkara yang memang tanyakan tugas dalam bidang hukum dan sebagainya, maka yang kita dapati adalah masalah akan bertambah dengan masalah. Tetapi ketika kita memang orang yang meyakini akan Allah dengan segala kehendak Allah, maka ujung-ujungnya kita nanti inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Jadi jangan sagai-sagai syak lagi tanya atau ragu kepada ketuhanan Allah atau keesaan Allah dan barang sebagainya. Seperti setengah etikat orang yang bid'ah di dalam ilmu usuluddin. Nah, jadi urung-urung yang etikat bid'ah di dalam ilmu usuluddin, bermacam-macam takalan aliran yang mengatakan berprinsip bahwa semua manusia, misalnya mengatakan semua manusia tidak akan masuk syurga tanpa hisab. Bermacam-macam pendapat-pendapat yang dalam bagian akidah yang bertentangan. Bila kita tidak memiliki ilmu yang utuh tentang akidah tersebut, itu juga merupakan tidak akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah doa dan ilmu tauhid, mana mungkin mati dalam keadaan mengucap la ilaha illallah. Lebih-lebih lagi prinsip qadariyah. Keberhasilanku hari ini tok gara-gara kesuksesanku atau kerja kerasku. Keberhasilanku hari ini karena rajinku. Tetapi orang yang memang Asy'ariyah, Maturidiyah ataupun orang-orang yang ahli sunnah wal jamaah, mereka berprinsip sebagaimana diajarkan oleh guru-gurunya bahwa ada sangkut paut dengan Allah. Nah, jadi besi lagi Jabariyah. Jabariyah ubud dosa, kapegahnya kehendak Allah, itu juga jangan. Maka perlu dikatakan sebagian orang yang tidak mendapatkan husnul khatimah karena mereka berprinsip bid'ah ataupun melawan dari ahli sunnah wal jamaah pada masalah akidah. Kemudian juga mengkadimkan yang hadis dan menghadiskan yang qadim. Yang baharu kita bilang qadim, yang qadim kita bilang baharu. Nah, contoh kalam Allah qadim misalnya, bedah danyo dah pegah baharu. Yang baharu kita bilang qadim. Nah, contoh alam semesta ini akan musnah dengan adanya kiamat. Kita bilang tidak musnah alam, hanya kita saja yang bilang dengan berbagai pendapat dan logika kita. Kita bilang misalnya yang qadim, yang baharu kita bilang kekal, yang kekal kita bilang baharu. Nyo le yang dalam proses bertentangan dan khilafiyah yang mungkin guru-guru kita nanti bisa menjelaskannya. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh orang yang tidak akan mendapatkan husnul khatimah. Karena apa kan? Karena gak balik-balik berakidah. Maka muyohana mufum tentang akidah, stop mentang baik fikir yang gengken. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tapi muyo tiga-tiga tak ada mikir. Teman muyo mesti lagi contoh Al-Quran qadim kanyo kaji. Berartinya Quran nyokan, kanyo kaji, kalamnya bukan dan sebagainya. Tanyakan yang benar kepada alim ulama. Bagaimana yang dimaksud dengan kalam Allah?
Bagaimana pemahaman tentang Al-Quran dan bagaimana pemahaman tentang Mashaf Al-Quran. Bila tidak ngerti, maka hati-hati berlogika pada tauhid. Hati-hati berlogika pada i'tiqad. Cukup berlogika bab fikih, mentang bab fikih gebi. Orang itu solat dengan cara tangannya gini, yang satu lagi solat tangannya ke sini, yang satu solat melihat kiri kanan, yang satu solat tidak melihat kiri kanan. Untuk fikih bisalah, karena di situ ada ijtihadiyah. Kalau untuk i'tikad di situ butuh kebenaran dari ulama-ulama, dari sanad-sanad secara talaqi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga disebut contoh-contoh yang membawaki kepada su'ul khatimah, yaitu setengah daripadanya yaitu membawa kepada jahat kesudahan, maka kembali kepada amal, sama ada ia amal yang zahir ataupun amal yang batin, seperti munafik. Ya, munafik. Nyo munafik, nyo sang su'ul khatimah. Hana cerita untuk mendapatkan husnul khatimah. Maka ji, takalan urung-urung yang jero, hana mecih ke dia urung yang malim tat. Hana mecih ke dia urung yang tiga ibadah tat. Selama goknya kapolo sudip ge pegah lagi na, ge menjanji kemudian ge tepati, kuralom na amanah gelaksanakan, nyan sang mudah merempat husnul khatimah. Tapi mio lagi tanya udip jino kan, na sifat-sifat munafik yo, sang payah merempat husnul khatimah. Maka harus betul-betul lagi tanya, tak coba, tak usaha tipuro, tak pegada sifat munafik yang nak tanya kan. Mio biasa aja lagi tanya tak sebut-sebut dalam hadis sifat munafik kenal he. Yang kebetulan dalam kitabnya nagu urai menjadi 4 ciri-ciri munafik, walaupun sudah kita ketahui, tetapi ini harus kita camkan. Sejauh mana kita telah berusaha hari demi hari untuk tidak munafik. Yang tanya yang jauh masing-masing. Contoh macam. Yang pertama, gekun dalam sabdanya, juga dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi fahuwa munafiqun khalisun wa in samma wa shalla wa za'ama annahu muslimun. Dipegang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 perkara, maka barang siapa ada sekaliannya itu di dalamnya, maka yaitu munafik yang khalis. Dan jikalau ia puasa dan sembahyang dan mendakwa bahwasanya ia muslim sekalipun. Gepegah menyona sifat munafik saja tu. Kalau kita memiliki sifat munafik yang 4 perkara tersebut, walaupun kita mengatakan orang aku ikhlas, wa in sama aku puasa, wa in soma aku puasa, kemudian wa shalla aku salat, aku muslim, semua itu dianggap sebagai munafik. Maka menyolagenyan sikap, maka merupakan husnul khatimah. Wa in kanat fihi khaslatun minhunna fa fihi sya'bun minan nifaq. Artinya pun yang pertama ile seorang apabila bercerita ia suka berdusta. Kalau bahasa yang kita hafal dalam hadis, apabila berbicara berdusta. Yo, kalimat Jawanya apabila bercerita berdusta. Kita luaskan, maksudnya apapun dalam bentuk dusta, kecuali memang pada hal-hal sekarat, itu tetap berdosa. Padahal sekarat ada seorang ayah marah besar ke anaknya. Kalau jumpa anaknya mungkin nggak selamat. Nah, tipuan-tipuan yang seperti itu boleh. Kemana lari anak saya? Ke kiri, padahal ke kanan. Jadi backseat lagi tanya bangkah hanjir berbohong. Ke kiri, ya ke kiri larinya. Sampai ke sana anaknya sudah meninggal. Gara-gara kita pemahaman fikih yang kurang. Jadi bercerita tidak sesuai atau berdusta. Bercerita, berbicara, menyampaikan fakta tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Yang kedua, apabila berjanji, ia suka untuk mengingkari janji dan menyalahi janji tersebut. Tidak ada sedikit pun rasa penyesalan ketika mengingkar janji, tapi mencari celah untuk membalikkan fakta, ataupun sebaliknya tidak open, habis berjanji nggak open terus. Tidak ada prinsip minta maaf ya, janji kita kemarin tidak bisa kita tepati.
Yang so yang menjanji-janji, mungkin kan kalau so yang dia menjanji. Masing-masing mereka itu harus tepati. Maka baiklah dapat khabar. Maka cukup ya tu. Lalu murung 3 ibadah, tetapi karena janji hentam pernah ketepati yang bahaya. Itu berjenjang dia. Baik jenjang pejabat, baik jenjang jenjang pendidik atau jenjang siswa atau jenjang mahasiswa, semua memiliki janji-janji yang dilanggar. Saya melihat di beberapa pesantren ada baiat di saat wisuda. Dengan nama Allah, saya bersumpah untuk selalu menjaga syariat Allah, padahal tamat pesantren celana pendek. Dengan nama Allah tersebut dah melanggar janji. Mahasiswa wisuda kedokteran, kemudian pejabat dengan nama Allah, kemudian bidang ini terus PPS mungkin dengan nama Allah, Panwaslu dan sebagainya, Bawaslu, mak semua. Nah, kalau memang ada orang jujur di situ yang tidak mengkhianati janjinya, sesuai dengan janjinya, baik kepada Allah atau janji sesama manusia, maka dia akan mendapatkan husnul khatimah. Tetapi bila sedikit jabatan, BO jabatan hanya untuk kemewahan dunia, mereka melupakan janjinya termasuk wallah, maka tidak akan mendapatkan husnul khatimah yang merumpaknya berakhir. Yang kedua. Yang ketiga, apabila dipercaya khianat. Nah, kau dipercaya, kau mulai khianat. Ya, kembali. Cara khianat gila. Cara khianat kita banyak-banyak macam. Cara khianat kan sakiti orang. Tidak sesuai dengan apa yang diembankan amanah kepada dia. Yang cara khianat. Ibu-ibu ketika mendapatkan PNS, ya, di rumah kerja mati-matian, sampai ke kantor santai-santai, melanggar amanahnya. Salah yang betul kerja habis-habisan di kantor, di rumah santai-santai. Kenapa? Di rumah misalnya tidak ada kewajiban yang secara wajib, secara umum. Di kantor, kewajiban dengan negara. Ambil gaji kita, kecuali bisa bilang, hari ini aku kerja setengah hari, maka tolong potong gajiku 50%. Itu mantap. Kemarin aku tidak masuk 2 hari, tolong potong gajiku, aku kembalikan ke kas negara 50%, atau 2 hari aku kembalikan ke kas negara. Mantap. Bapak-bapak juga demikian. Kerja mati-matian kalau ada usahanya yang pribadi. Kerja mati-matian kalau ada tokonya yang pribadi. Adapun kerja yang bersifat dengan pemerintah, dengan jabatan-jabatan masing-masing yang telah dibaiat dan sebagainya, selu-selu saja, santai-santai saja. Bila santai tetapi semua tupoksinya berjalan, alhamdulillah. Bila tidak, termasuk munafik, orang yang mengkhianati rakyat. Sudah dijelaskan oleh guru-guru kita bahwa salat duha bukan pada waktunya saja, sedang bekerja salat duha pun itu tidak baik. Kenapa? Kewajiban kita melayani masyarakat misalnya. Bagi mereka yang melayani masyarakat. Jadi kalau ibadah sunatnya bisa di saat istirahat atau di saat malam hari, di saat kita tidak ada ikatan dinas yang merupakan kewajiban. Kemudian yang keempat, yang terakhir, apabila dipercaya, yang terakhir adalah berbantah sangat ia menyakiti akan dia, dan yang demikian itu jadi berdosa dan jadi fasik. Dan pada satu lafaz riwayat yang lain, apabila ia berjanji, niscaya menipukan orang yang diperjanji tersebut. Nah, ada salah satu lafal kitab, lafal hadis yang keempat yang merupakan ciri munafik adalah berbantah ia atau berbantah sangat atau menyakiti akan dia, menyakiti ia akan orang lain. Artinya apa? Salah satu ciri munafik ketika terjadi perdakwaan, kita sampai mendalimi orang lain. Nah, contohnya berkelahi ia akan seorang, maka sangatlah ia mendalimkan akan orang tersebut. Nah, contoh saat kita menghukum seseorang, kemudian membantah seseorang dengan kata yang keras, kemudian berkelahi dengan seseorang, bahkan mendalimi seseorang, ini merupakan satu riwayat termasuk juga pada munafik. Menurut maksudnya, ya memang dalam sebagian riwayat, ketika terjadi perdakwaan antara kita dengan orang lain, misalnya di pinggir jalan,
Igop keresu, tanya keresu lah. Igop berat keresu, tanya lebih besar suara kita. Ketika terjadi perdawaan di antara masalah apapun lah, masalah tanah, masalah keluarga, masalah warisan, masalah sengketa dan sebagainya, saling meninggikan suara, berkelahi, menzalimi orang lain, sebagian pendapat juga dimasukkan ke dalam munafik. Walaupun sebagian riwayat mengatakan masuk di dalam mengkhianati amanah-amanah. Jadi intinya apa? Yang paling harus kita garis bawahi, bila kita ingin mendapatkan husnul khatimah, sifat munafik tabah, i'tikad bekeng, baik goyang i'tikad kepada Allah, juga itu hal-hal yang harus kita hindari untuk menghindari su'ul khatimah. Sedangkan untuk hal-hal lain yang bersifat husnul khatimah, mungkin letak dicerita oleh guru-guru katanya di dalam penjelasan pengajian ataupun di dalam penjelasan khatib, yang intinya semua amal ibadah yang kita lakukan itu sudah bersifat mencari husnul khatimah. Walaupun memang amalan-amalan sunat seperti salat sunat ba'diyah maghrib, dengan amalan khusus dengan memperbanyak surat Al-Ikhlas dan juga dengan membaca surat An-Nas dan sebagainya, itu amalan-amalan disebut dengan salat hifdil iman, salat pelihara iman. Itu harus kita kaji bersama guru-guru kita secara umum sehingga baru bisa kita laksanakan. Hana trip 2 rakaat sembahyang sunat hifdil iman, pelihara iman. Cuma tak nit sembahyang sunat sid. Cuma surah Al-Ikhlas le dah baca. Yang tersebut juga dalam kitabnya, mungkin pada halaman-halaman yang lain, yaitu halaman 50 sah. Jadi insyaAllah mungkin guru-guru kita yang lain pun akan membahas intinya yang wajib kita laksanakan sempurna, baru kita tambah dengan sunat. Takut tu lihat sembahyang sunatnya mu sombong dia hilang insyaAllah husnul khatimah. Karena leh maghrib tapi aku sembahyang hifdzil iman. Yang bahaya sih baik terus hilang kenan tayo. Ibadah-ibadah yang biasa mendadak kokoh, insyaAllah kita akan husnul khatimah, dan dalam lagi Allah kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Eno mentang yang dapat ulun tuan sampaikan, lebih dan kurang ulun tuan lagi maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.